Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah membaca skripsi yang kamu buat ini, dan setelah saya baca, pertama saya melihat sistematikanya dulu. Saya lihat sistematikanya kurang tepat. Ya, sistematikanya kurang tepat. Jadi sebelum kita lihat substansinya, kita lihat dulu sistematikanya. Bagaimana sistematika yang benar terkait bab 4 ini. Ya. Jadi ini saya sudah saya buat sistematikanya. Sistematikanya seperti ini ya. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Ini semuanya saya ketik satu spasi, nanti kamu ya 2 spasi ya. Baik, kita lihat yang pertama. Pertama, hasil penelitian. Hasil penelitian, jadi sistematikanya yang pertama hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Jadi bagaimana sistematikanya? Kita bagi dua. Yang pertama hasil penelitian, ya 41 hasil penelitian, kemudian 42 pembahasan. Ya, ini mengikuti pola pedoman penulisan skripsi yang ada di Universitas Malikus Saleh, Prodi Bahasa Indonesia. Nah, jadi kita bagi dua. Karena di sini hasil penelitian dan pembahasan berarti 41 hasil penelitian, kemudian 42 adalah pembahasan. Nah, saya tidak menemukan pembahasan di skripsi di bagian bab 4 yang sudah kamu kerjakan. Nah, jadi kita bagi dua dia. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kemudian 411 kita bagi dia menjadi 411 dan 412. Ini ya. 412. Mengapa kita bagi? Karena rumusan masalah yang kamu buat itu kan ada 2. Yang pertama, bagaimana sikap bahasa siswa kelas 10 SMA Negeri 1 dan seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah faktor. Jadi karena ada 2 rumusan masalah, kita bagi 2 supaya tergambar jawaban dari kedua rumusan masalah itu. Tetapi ini tidak saya temukan di deskripsi kamu. Kamu tidak membagi seperti ini, sehingga tidak jelas. Jadi supaya jelas, bagi dia menjadi 2. Mengapa kita bagi 2? Karena rumusan masalahnya ada 2. Kalau seandainya rumusan masalah itu ada 3, maka kita bagi menjadi 3. Seperti itu seterusnya. Oke, jadi karena rumusan masalah kamu di sini ada 2, maka bagi menjadi 2. 411 adalah sikap bahasa, karena ini rumusan masalah pertamanya. Kemudian 412 adalah faktor, karena ini rumusan masalah yang kedua. Nah, kemudian sesudah itu, kan sudah kita bagi menjadi 2 ya. Nah, di hasil penelitian ini boleh kamu masukkan ya, pembahasan di hasil penelitian, artinya pengantarnya itu boleh kamu masukkan yang sudah kamu buat ini. Ini saya tidak lihat dulu ketepatan substansinya ya. Saya lihat dulu, jadi kamu boleh masukkan ini di sini. Ya, itu. Ya. Nah, jadi boleh tulis ini dulu. Ingat ya, bukan satu spasi ya. Ini karena saya tidak mengubah menjadi satu spasi. Tapi kamu buat 2 spasi. 2 spasi kamu buat. Ya. Nah, ini boleh. Nah, ini ada kesalahan pengetikan nih, kuantitatif. Ini boleh seperti ini. Mengenai apa namanya substansinya nanti kita lihat. Intinya ini dulu. Ya. Sudah? Oke. Jadi yang ini yang sudah kamu buat ini boleh pindahkan ke sini. Nah, kemudian
Apalagi 41, baru kita masuk ke 411. Sikap bahasa siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Luk Sumawe terhadap bahasa Indonesia. Di sini kamu buat paragraf pengantar terkait subjudul ini. Buat dulu paragraf pengantar terkait subjudul ini. Ini ada saya buat ini keterangannya. Buat paragraf pengantar di sini terkait subjudul di atas. Sesudah kamu buat paragraf pengantar, lalu kamu masuk ke kalimat ini. Ini sudah saya buat kalimatnya. Kamu tinggal ikuti saja, kamu copy paste saja kalimat yang sudah saya buat ini. Nih, selanjutnya untuk mengetahui sikap bahasa perlu dilakukan analisis statistik terhadap data yang diperoleh dari apa? Data yang kamu dapatkan itu dari mana? Kamu sebutkan di sini data yang diperoleh dari. Nah, kemudian adapun hasil analisis data dideskripsikan sebagai berikut. Oke ya. Jadi sebelum masuk ke kalimat ini, kamu buat dulu paragraf pengantar. Paragraf pengantarnya terkait subjudul ini. Baru kemudian ini kalimat ini tidak usah kamu ubah lagi, langsung kamu ambil seperti yang sudah saya tulis ini, yang sudah saya ketikkan ini. Ya, artinya kamu buat dulu paragraf pengantar lalu lanjutkan dengan kalimat yang saya blok ini. Yang titik-titik ini kamu isi data yang diperoleh dari. Nah, jadi kan bagaimana cara kamu memperoleh data ya? Tentu melalui kuesioner dan wawancara kan? Kamu sebutkan di sini titik-titik ini. Oke. Disesuaikan lah intinya ya, yang kamu isikan di sini sesuaikan. Mengapa saya katakan disesuaikan? Karena kamu akan menjelaskan di sini. Nah, ini dia. Hasil analisis data. Analisis data yang kamu analisis itu kamu ambil dari mana? Apakah kuesioner atau wawancara? Makanya saya katakan di sini sesuaikan. Sudah. Kemudian satu, hasil analisis data. Nah, baru boleh kamu masukkan yang ini tadi. Nah, ini kamu masukkan. Ini ya, ini yang saya blok ini. Ya. Uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis ya. Nah, ini saya blok ini sampai dengan positif. Ini kamu masukkan di sini. Ya. Penomorannya yang disesuaikan, uji validitas. Berarti kalau ini 1, berarti ini apa? A mungkin. Ya. Misalnya kamu letakkan di sini A. Ya, uji validitas. Ya, uji validitas. Kemudian B, uji reliabilitas. Dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Nomor 2 ini juga sama. Jadi ini yang saya blok ini tadi mulai dari sini ya, dari uji validitas dan uji reliabilitas itu kamu letakkan di sini. Nah, saya tidak lihat substansinya dulu, kita lihat sistematikanya dulu ya, di sini letakkan. Begitu juga dengan uji normalitas, homogenitas, letakkan di sini. Nah, yang kedua, ini kan hasil analisis data. Yang kedua, deskripsi. Ya, deskripsi hasil analisis data. Jadi sesudah data yang kamu dapat, ini kan data secara umum. Sesudah data yang kamu dapat ini, yang kamu analisis, kamu deskripsikan dia. Disinilah kita deskripsikan secara detail. Ini sudah saya buat kalimatnya. Kalimat ini, biarkan seperti ini, sisanya kamu tambahkan sendiri. Seperti yang saya ketikkan ini. Ini yang kosong-kosong ini, kamu tambahkan sendiri. Kalimatnya biarkan seperti ini. Oke ya. Jadi kalimatnya penelitian ini dimulai dengan, nah, kamu sebutkan apa yang kamu lakukan terlebih dahulu. Jadi kan ada di bab 3 itu kan ada sebar kuesioner, ada wawancara. Mana yang kamu sebutkan, yang kamu lakukan lebih dulu? Apakah kuesioner? Kalau kuesioner berarti penelitian ini dimulai dengan menyebarkan kuesioner. Nah, kemudian kalau wawancara ya berarti penelitian ini dimulai dengan wawancara. Nah, kemudian
Kuesioner terdiri atas berapa butir di sini, yang dimaksud terdiri atas di sini adalah butir pertanyaan pada kuesioner itu ada berapa. Kemarin kan sudah saya suruh susun ya butir pertanyaan kuesioner ada berapa. Kamu sebutkan di sini. Nah, butir pertanyaan yang penulis berikan kepada responden yaitu siswa, ya siswa berapa, siswa kelas dan seterusnya. Kemudian lanjutkan dengan kalimat ini. Yang menjadi data dalam angket tersebut, ya, dalam kuesioner ya, bukan angket. Dalam kuesioner, supaya istilah yang kita pakai konsisten, walaupun memang angket sama dengan kuesioner. Yang menjadi data dalam kuesioner tersebut adalah butir-butir pertanyaan yang kemudian diolah, sehingga dapat diketahui jumlah responden yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti di setiap butir pertanyaan. Nah, kemudian paragraf berikutnya ini kamu ikuti saja kalimat yang saya buat ini, tidak perlu dibuat kalimat yang lain. Kalimat ini sudah kamu buat, tinggal kamu copy pastikan saja dan kamu isi yang kosong-kosong ini. Sudah. Ini ya yang kosong. Penulis juga mewawancarai siswa dan guru bahasa Indonesia SMA negeri berapa, sebutkan. Kemudian berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diketahui informasi tentang sikap bahasa Indonesia siswa bla 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 bla. Isi di sini. Selanjutnya, temuan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. 1. Analisis kuesioner. Nah, analisis kuesioner. Nah, di sini kamu jelaskan dulu ya, kamu tulis dulu paragraf terkait cara menghitung kuesioner yang telah kamu sebutkan di bab 3. Dan di bab 3 itu kan sudah kamu sebutkan ya, cara menghitung kuesioner yaitu menggunakan skala Likert. Kamu sebutkan di sini di bagian analisis kuesioner ini. Contohnya ini contoh kalimat pengantarnya ini ya. Pada bab 3 telah disebutkan bahwa kuesioner dihitung dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner disusun berdasarkan pokok penelitian yang diteliti. Ya, atau boleh kamu buat di sini rumusan masalah penelitian yang diteliti atau yang dirumuskan dan seterusnya. Atau boleh seperti yang sudah saya buat ini. Jumlah pernyataan pada kuesioner adalah berapa jumlahnya, berapa butir item, sebutkan. Yang seluruhnya merupakan pernyataan positif. Pernyataan positif. Ini contoh kalimat yang saya buat. Atau kamu langsung ambil kalimat ini juga boleh. Nah, begitulah seterusnya. Kamu jelaskan di sini terkait analisis kuesioner ini, ya. Nah, misalnya ini ya, ini yang ada di saya perlihatkan contohnya yang sudah kamu buat ya, analisis kuesioner. Nah, ini bisa diambil di sini. Pengertiannya tidak perlu. Intinya apa yang kamu lihat, misalnya nah, boleh ini kuesioner atau angket sikap terhadap bahasa Indonesia disusun berdasarkan ciri-ciri sikap terhadap bahasa yang dikemukakan oleh Garvin. Kuesioner atau angket sikap terhadap bahasa Indonesia disusun sebanyak 40 butir soal. Ini sudah yaitu 12 butir soal indikator sikap setia terhadap bahasa Indonesia, 12 butir dan seterusnya. Ini boleh diambil dan lalu dimasukkan ke mari dilanjutkan ya. Ini kalimat yang sudah saya buat, boleh langsung kamu ambil lalu lanjutkan kalimatnya. Jadi begitulah seterusnya, lihat bab 3 instrumen penelitian. Jadi inti yang menjadi paragraf pengantar di sini adalah terkait cara menghitung kuesioner yang telah kamu sebutkan. Nah, sesudah itu kamu buat kalimatnya. Kalimat ini sudah saya buat kalimatnya, kamu tinggal copy paste saja. Ya, ini tadi kalimat yang saya buat, boleh diambil. Kamu ambil saja kalimat ini, ya. Kemudian ini satu lagi juga sudah saya buat, silakan diambil kalimat ini. Ya, ini. Jadi kamu mulai kalimat dengan ini. Sesudah kamu deskripsikan, buat data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N kali 100. Jadi kita lihat nanti yang menjawab setuju berapa orang, sangat setuju berapa orang di sini. V ini frekuensi, maksudnya jumlahnya berapa, lalu hitung persennya. Persennya menggunakan ini rumusnya. Nah,
Hasil analisis terhadap data ini maksud adalah sebagai berikut. Nah, kamu buat tabel 41. Di sini kamu tulis pernyataan pada kuesioner di sini. Jadi di kuesioner kan ada pernyataan. Pernyataan 1. Apa? Kamu buat di sini pernyataannya. Nah, lalu buat tabel ini, alternatif jawaban. Kan yang skala Likert itu kan ada, ini. Ah, ini. Setuju, netral, tidak setuju. Buat singkatannya saja, S, RG, TS, STS. Berapa orang kamu masukkan di sini? Misalnya yang setuju berapa orang misalnya? Ya, mana ya? Setuju. Setuju berapa orang? Sangat setuju di sini berapa orang? Kemudian sangat tidak setuju berapa orang yang jawab? Kamu sebutkan di sini jumlahnya, hitung frekuensinya. Sesudah itu persennya berapa ya dihitung. Kemudian sesudah dapat jawabannya di sini, kamu buat deskripsi tabelnya ini. Kamu deskripsikan jawabannya ini, kamu deskripsikan di bawahnya ini. Deskripsikan tabel di atas, sebutkan apakah positif atau negatif. Misalnya, setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa 10 siswa atau 5% siswa misalnya menjawab sangat setuju. Kemudian 6% siswa menjawab tidak setuju. 7% siswa menjawab setuju dan seterusnya. Kamu jelaskan di sini. Kemudian deskripsikan segala hal terkait dengan data pernyataan ini. Nah, kamu deskripsikan. Jadi kalau bisa jangan hanya 3 kalimat lah. Ya, begitu ya. Nah, lalu lanjut tabel 42, tulis lagi pernyataan untuk butir kedua yang ada di kuesioner. Tulis lagi. Buat tabelnya lagi, analisis lagi, dan begitulah seterusnya. Jadi, kalau seandainya di sini kan kamu sebutkan ada 40 butir, berarti di sini ada 40 butir itu kamu analisis. Nah, makanya saya buat di sini dan seterusnya. Nah, gitu. Itu pola untuk menjelaskannya. Yang kedua, analisis hasil wawancara. Nah, di analisis hasil wawancara, kamu begitu juga jelaskan seperti di bagian kuesioner itu. Ya, di bagian kuesioner. Jelaskan seperti di bagian kuesioner, tetapi bukan dalam bentuk tabel. Ditulis terlebih dahulu pertanyaannya, lalu tulis jawaban siswanya. Kalau guru berarti jawaban gurunya. Nah, itu caranya. Nah, baru kemudian kita masuk ke 412. 412 faktor yang mempengaruhi sikap bahasa siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lut Semawe terhadap bahasa Indonesia. Nah, ini kalimatnya sudah saya buat. Kamu tinggal copy paste saja dan sisanya kamu tambahkan ini. Setelah dilakukan wawancara dengan siswa dan guru, ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi sikap bahasa siswa kelas bla 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 dan seterusnya. Faktor-faktor ini selanjutnya dijelaskan sebagai berikut. Nah, kan kamu sudah menemukan faktor eksternal dan faktor internal. Sebutkan dulu yang pertama faktor eksternal, atau boleh internal dulu lalu eksternal, boleh terserah. Eksternal, kamu jelaskan secara detail di sini. Lingkungan masyarakat setempat. Jelaskan secara detail. Kan kamu sudah wawancara, kamu jelaskan secara detail di sini. Baik jawaban siswa, terkait jawaban siswa maupun terkait dengan jawaban gurunya. B juga begitu, faktornya apalagi, sehingga jelas terlihat di sini. Kalau seperti yang kamu kerjakan ini tidak jelas dia ini. Terlihatnya tidak jelas. Nah, ini ya. Jadi, ini tidak jelas ini. Ini supaya lebih jelas, ya, kamu buat per poin seperti ini. Faktor eksternal, lingkungan masyarakat. Kamu jelaskan bagaimana penjelasan guru terkait lingkungan masyarakat setempat atau siswanya bagaimana. Kamu jelaskan di sini. Itulah guna wawancara. Kamu deskripsikan. Jelas deskripsikan. Jadi jangan hanya 1-2 paragraf ya. Kalau bisa dia ya ada 5 paragraf. Lebih banyak lebih baik. Ya. Intinya di sini bukan kutipan dari buku ya, tapi kamu jelaskan di sini hasil wawancara kamu di sini. Makanya saya buat jelaskan secara detail. Nah, kemudian B juga begitu, B apalagi faktornya, C dan seterusnya. Kemudian yang kedua faktor internal. Faktor internal juga sama, apa dia?
A apa, B apa, jelaskan secara detail. Berikutnya pembahasan. Nah, pembahasan yang tidak saya temukan di skripsi yang kamu buat. Nah, buat pembahasannya. Apa isi pembahasan? Nah, ini sudah saya buat. Kamu munculkan ini ya. Apa yang pertama? Latar belakang penelitian. Informasi mengenai latar belakang penelitian. Artinya kamu tidak memasukkan semua latar belakang penelitian di sini, di bagian ini. Tetapi kamu sebutkan informasi awal mengenai latar belakang terkait dengan rumusan masalah. Terkait dengan latar belakang yang ada di bab 1 itu. Misalnya, sikap bahasa Indonesia siswa terhadap sikap berbahasa siswa terhadap bahasa Indonesia begini. Itu kan ada disebutkan di bab 1 ya. Maka kamu munculkan di sini. Tapi bukan copy paste semua ya. Nah, ambil bagian yang menjadi inti dari latar belakang itu letakkan di pembahasan. Kemudian pernyataan hasil penelitian. Nah, kamu kan sudah sebutkan di 41 ya hasil penelitian. Hasil penelitian kamu bagaimana? Pertama, siswa kelas ini memiliki sikap positif sekian persen. Kemudian penyebabnya faktor-faktor yang menjadi penyebab mempengaruhi sikap itu adalah ini. Kamu sebutkan di pembahasan. Lalu kamu sebutkan juga hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan. Artinya hasil penelitian yang diharapkan dan tidak diharapkan. Lalu kamu sebutkan lagi referensi terhadap penelitian sebelumnya. Kan ada kajian terdahulu ya, kaitkan dengan kajian terdahulu itu. Kemudian kamu sebutkan juga penjelasan mengenai hasil penelitian yang tidak diharapkan. Yakni penjelasan yang dibuat untuk mengemukakan alasan atau munculnya hasil atau data yang tidak diduga atau tidak diharapkan. Atau data yang berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya. Temuan penelitian sebelumnya ini maksudnya adalah kajian terdahulu. Ini maksudnya. Atau boleh juga dibandingkan hasil penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya dari kajian terdahulu yang dikutip di latar belakang. Membandingkan itu bisa berupa memperkuat hasil penelitian terdahulu, bisa juga berupa menolak hasil penelitian terdahulu. Sertakan juga pemberian contoh, yaitu contoh-contoh untuk mendukung penjelasan yang diberikan dalam tahap nomor 5 ini. Kan kamu jelaskan, penjelasan ini sertakan dengan contoh untuk memperkuat penjelasan. Contoh-contoh hasil penelitian kamu, contoh-contoh hasil penelitian orang di kajian terdahulu yang kamu kutip itu, sebutkan di sini. Kemudian pernyataan yang lebih umum yang muncul dari hasil penelitian, misalnya menarik kesimpulan dan menyatakan hipotesis. Kamu sebutkan di sini juga berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa terjadinya faktor yang menyebabkan sikap bahasa begini-begini, sikap bahasa siswa begini-begini, ya itu kamu sebutkan ya. Kan hipotesisnya juga sudah ada ya, menyatakan hipotesis kan sudah ada analisis di atas tadi. Maka itu kamu sebutkan di sini. Kemudian dukungan dari penelitian sebelumnya, yaitu mengutip penelitian sebelumnya untuk mendukung pernyataan yang dibuat. Ini kan sudah dibuat pernyataan ini. Kamu kutip penelitian dari kajian terdahulu yang mendukung pernyataan di poin ke-7 ini. Nah, itu isi dari pembahasan. Nah, kamu jangan buat dulu bab 5 ya, karena bab 5 itu baru kita buat kalau bab 4 sudah jelas dia bagaimana. Seperti itu. Kemudian bagian terkait ya, di sini juga ada saya lihat kamu menganalisis pengujian karakteristik kota asal, kemudian pengujian karakteristik umur, pengujian karakteristik jenis kelamin. Ini nggak perlu ini ya, artinya karakteristik responden nggak perlu dianalisis. Karena kan kamu meneliti siswa, kecuali kamu meneliti masyarakat. Kalau kamu meneliti masyarakat, baru kamu boleh lihat dari segi jenis kelaminnya, dari segi umurnya, kemudian dari segi kota asalnya, boleh dilihat. Tapi di sini kita melihat siswa. Maka penjelasan terkait karakteristik responden ini tidak perlu. Ya, penjelasan terkait karakteristik responden tidak diperlukan. Jadi kamu buang saja.
Baik, jadi simpulannya adalah kamu ikuti pola yang saya jelaskan ini. Polanya kamu ikuti. Kalimat-kalimat yang sudah saya buat biarkan begitu saja. Sisanya tinggal kamu tambahkan sendiri. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan. Misalnya ini kamu buat sendiri kalimatnya. Baru kemudian kalimat yang sudah saya buat ini ya biarkan begini. Begitu juga dengan ini. Nah, ini juga begitu. Kamu sebutkan dulu apa yang kamu lakukan terlebih dahulu. Baru sisanya ini sudah saya buat kalimatnya, tinggal kamu biarkan saja seperti ini. Nah, begitu ya. Dan seterusnya. Jadi supaya lebih cepat, ini kamu copy paste saja di bab 4, kamu ikuti pola yang sudah saya buat ini. Nah, ini polanya, ikuti seperti ini. Jangan buat lagi model-model yang lain. Ikuti pola seperti yang sudah saya buat ini. Oke, seperti itu penjelasan saya. Silakan dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.